Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Jamtim akan menjelaskan kembali hasil dari paper yang telah kami buat dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri. Saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Nanda Arfiani, Adrizal Yulianda, Jatri Alfiatin, Nikmah. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas terkait abstrak. Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Dengan terjadinya bencana tersebut, maka dibutuhkan bantuan untuk dikirimkan ke lokasi bencana dengan cepat untuk mengurangi permasalahan atau risiko yang dapat terjadi selanjutnya. Melihat realita yang terjadi, yaitu permasalahan yang sering muncul seperti tidak meratanya pembagian bantuan di beberapa daerah, akses menuju lokasi bencana yang sulit dijangkau, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke lokasi bencana dan adanya kecurangan dalam pemberian bantuan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat juga pengadaan barang untuk cepat sampai ke lokasi bencana yang bersifat transparan. Untuk teknologi yang dapat digunakan dalam permasalahan, yaitu penggunaan aplikasi yang bertujuan dalam proses pemberian bantuan sehingga mempermudah masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pemberian bantuan. Next. Lalu ada penjelasan terkait masalah. 1. Kurangnya cepat tanggap terhadap terjadinya bencana, bantuan tidak merata dan terlambat sampai lokasi bencana, birokrasi yang rumit menyebabkan masyarakat lebih memilih mengirimkan bantuan ke lokasi bencana, sulitnya akses menuju lokasi bencana sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke lokasi bencana, terjadi kecurangan terhadap pemberian bantuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang cepat dan tepat dalam proses pengadaan barang. Proses yang dimaksud harus memenuhi ketiga aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan birokrasi. Next. Berikut adalah penjelasan tentang SRC dan strategi rantai pasok yang diterapkan dalam bentuk flowchart. Aplikasi ini akan memanfaatkan data dan bekerja sama dengan toko kelontong SRC Sampurna Retail Community yang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM toko kelontong. Dalam flowchart tersebut, pemberi bantuan bisa mengirimkan bantuan langsung melalui kurir maupun melalui aktivis atau pihak BPBD. Jika melalui kurir, maka masyarakat memberi bantuan berupa uang yang nantinya akan dibelikan barang di SRC tersebut. Masyarakat juga dapat menyerahkan bantuan melalui aktivis atau anggota BPBD yang nantinya akan dikumpulkan ke tempat BPBD pusat. Bantuan tersebut akan dikirimkan kepada BPBD kota lokasi bencana yang akan dibantu oleh aktivis pada saat di posko untuk diberikan langsung kepada korban bencana. Next. Untuk stakeholder yang terlibat dalam manajemen kebencanaan tanggap darurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama yang terlibat antara aktivis dan anggota BPBD, yaitu dalam menjembatani masyarakat untuk memberi bantuan hingga sampai ke lokasi bencana. Kedua, kurir bertugas sebagai jasa pengiriman yang telah dipilih oleh masyarakat ketika memberikan bantuan secara online melalui aplikasi. Selanjutnya, toko kelontong atau SRC bertugas sebagai pihak yang sudah bekerja sama dalam pemberian bantuan yang lokasi toko tidak jauh dari lokasi bencana ketika jalur menuju lokasi sulit dijangkau oleh pemberi bantuan. Next. Selanjutnya yaitu teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan. Aplikasi yang kami gunakan memiliki sistem yang sama seperti e-commerce. Akan ada kode resi atau nomor yang diterima ketika sudah menyerahkan bantuan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke tempat bantuan. Berikut penjelasan flowchart admin atau petugas BPD. Admin melakukan login, lalu melakukan isi penggalangan dana, mengajukan penggalangan dana, mengisi formulir sesuai dengan format yang telah dilakukan oleh BPBD. Selanjutnya, apabila ajuan disetujui, maka sistem akan otomatis mengupdate data tersebut. Selanjutnya, apabila data tidak disetujui, maka data akan terhapus atau menunggu info selanjutnya. Untuk admin atau petugas yang bertugas untuk melakukan update donasi, maka admin melakukan login, lalu memilih opsi update data donasi. Selanjutnya, flowchart mengenai pemberi bantuan.
Yang pertama, user melakukan sign in, lalu mengisi data diri, lalu mengisi pilih bencana yang telah ada list di halaman utama. Pilih jenis bantuan berupa uang atau barang. Apabila uang memasukkan nominal, lalu memilih metode pembayaran dengan transfer, yaitu transfer uang, maka bukti akan langsung tercetak. Apabila konvert ke sembako, maka user akan diarahkan ke SRC, aplikasi SRC. Untuk pemilihan bantuan jenis barang, maka memilih jenis barang, lalu mengisi opsi pengiriman. Apabila memilih kurir, maka biaya akan dibebankan kepada pengguna. Dan apabila memilih pengambilan berdasarkan aktivis, maka menyesuaikan dengan jadwal aktivis yang ada. Lalu bukti pemberian bantuan akan dicetak. Berikut adalah tampilan rencana aplikasi yang kami buat. Ini ada halaman utama yang berisi halaman depan, SRC Store, posko utama, akun saya, dan login. Lalu akan diarahkan yang login dan melengkapi isi data diri. Selanjutnya akan ada pilihan-pilihan opsi seperti beri bantuan SRC Store, peta daerah terdampak, bantuan terkumpul, bantuan terkirim, lacak lokasi bantuan, dan juga histori bencana. Yang terakhir yaitu gambar untuk opsi pemberian bantuan yang berisi list seperti data beri bantuan, rincian bantuan, data pemberian bantuan, dan data bantuan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Diandri Aidani. Baik, jawaban untuk pertanyaan pertama, terdapat dua proses utama dalam proses logistik kebencanaan, yaitu kesiapsediaan atau preparedness dan responsif. Cara untuk memastikan bahwa semua pihak menjalankan pekerjaan dengan baik dan dapat menjamin dua proses utama dijalankan, yaitu dengan cara mengecek pada aplikasi khusus. Dalam aplikasi tersebut akan tercatat apakah jasa kurir atau SRC sudah mengirimkan bantuan atau masih dalam perjalanan, dan memastikan bahwa SRC dan jasa kurir responsif terhadap apa yang diperintahkan oleh BPDB untuk penyaluran bantuan. Dalam aplikasi tersebut dapat memastikan agar barang yang dikirim sesuai dengan yang diberi atau diminta oleh pemberi bantuan. Terima kasih. Next, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Fatriza Yulianda. Jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu selama masa mitigasi, admin akan membuka donasi dapat berupa uang atau barang yang nantinya akan dikirimkan ke lokasi bencana. Selanjutnya, data akan diupdate oleh admin dan akan ditampilkan pada halaman utama aplikasi berupa donasi yang terkumpul di daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat memberikan bantuan kepada daerah yang masih minim pemberian bantuan. Kemudian akan mendata pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan seperti BPBD daerah, aktivis, SRC, dan jasa kurir. Selama masa mitigasi, admin memastikan bahwa SRC dan jasa kurir siap sedia, responsif, serta bergerak cepat dalam penyaluran bantuan ke lokasi bencana. Pada masa pasca bencana akan dilakukan update data donasi yang hanya ada di aplikasi milik pemerintah yang berfungsi sebagai data forecast untuk kedepannya jika terjadi bencana yang serupa. Selanjutnya akan ada berita terupdate kebencanaan yang sedang terjadi dengan tujuan khalayak bisa mengetahui dengan akses yang lebih mudah terkait perkembangan bencana yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya akan ada penambahan SRC dan jasa kurir yang digerakkan agar bantuan dengan mudah dan cepat sampai lokasi bencana untuk menghadapi bencana selanjutnya. Selain itu akan ada pembangunan fisik seperti perbaikan rumah warga, pembangunan posko, dan pembangunan tempat ibadah dengan dana yang sudah masuk ke pihak pemerintah dari masyarakat yang memberikan bantuan berupa uang. Baik, sekian dari Jamtim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.